iya. Kelihatan kaku, digerus sedikit, tapi ini asli buatan Tuhan Yang Maha Esa ini. Nah, ini asli, ya. Asli. Sampai tahu asli ini asli loh. Kalau kelihatan yo. Ini kan tekstur ketuaan. Ini kelihatan nyata ini. Ini menjadi eksotik banget. Kalau dapat di kali sungai. Oke, kembali lagi dengan channel Kebun Arana. Kali ini kita jalan-jalan. Ada yang istimewa karena kita berada di tempat ratusan bonsai. Ini event nasional yang diadakan di Candi Borobudur. Sekitar Candi Borobudur yang tepatnya ada di lapangan Tuk Songo. Dari Candi Borobudur sekitar 1 km. Nah, kita akan melihat-lihat bagaimana bonsai ini bisa bertahan survive dari zaman dulu, zaman istilahnya belum modern, sampai dengan saat ini masih sangat digemari. Bonsai ini menjadi primadona, menjadi sangat primadona dan unik karena penataannya juga membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Nah, kita bisa lihat di bonsai ini cemara udang, ini udah ikut perlombaan dengan kategori mungkin di kelas Pratama. Ini best 10, coba dilihatin. Nah, mantap sekali. Jadi guritan nuansa seninya ini, wih, cakep sekali. Nah, kita mau lihat berkeliling dulu sebelum nanti kita ada narasumber juga. Kita keliling-keliling dulu. Nah, ini ada di kelas Madya, ada jenis pohon serut. Pemiliknya Mas Doni dari Kaliangkrik, Magelang. Oh, kebetulan ini dari lokal Magelang yang ikut perlombaan mendapatkan ini kelas Madya, baik sekali. Cakep ya, bisa diekspos tentang bonsai sancang ini, bahwa bonsainya ditaruh di dalam batu karang. Nah, batu karang. Nah, pelan-pelan aja biar para penikmat. Mantap sekali. Oke, kita mungkin kesini lagi, Mas. Ada di kelas Madya juga, ikut kategori best 10. Ini ada jenis pohon serut dari Gunung Kidul. Nah, ini kita lihat dari mana aja. Ini dari Gunung Kidul, mantap sekali. Oke, kita ke sini. Ini jenis bonsai anting putri. Oke, mungkin kita geser ke kiri sebentar. Ini ada di kelas Madya, ada bonsai dengan ini nama pohonnya pohon santigi, bisa diekspos gambarnya yang di atas. Nah, ini udah size-nya gede ya, ini sekitar 1 meteran. Mantap. Ini ada di kelas Madya, masih di kelas Madya, ada pohon sinensis. Nah, bisa diambil videonya. Ini dari Temanggung, cakep banget. Ini mendapatkan poin best 10 Madya, baik sekali. Nah, penataannya ini bisa dilihat. Memang bonsai ini dibuat menyerupai pohon aslinya, cuma diminikan. Nah, semakin menyerupai pohon aslinya, maka karakteristik bonsai itu semakin dapat. Nah, mantap sekali. Mantap. Masih di kelas utama, kali ini kita ada jeruk kingkit. Nah, pohonnya bisa dilihat teman-teman. Ini dari Semarang. Jenis pohon jeruk kingkit bisa dibuat menjadi bonsai. Memang jenis ini juga banyak diminati juga. Oke. Nah, kali ini teman-teman kita berada dengan Excel Rose. Mas Bambang. Ya, Salim. Oke. Mas Bambang ini salah satu panitia penghobi bonsai juga, tergolong senior di Kota Magelang. Belum, masih belajar. Masih belajar gitu tadi tanya. Nah, Mas Bambang, kita boleh tanya-tanya dikit tentang perbonsaian biar seperti kita yang awam tahu sedikit tentang bonsai.
mencintai. Oh, latar belakang bonsai atau sejarah bonsai atau Mungkin sejarahnya, terus bagaimana lomba ini ada kategori apa aja, terus yang dinilai di lomba itu apa aja, karena dari orang awam itu pasti beda dengan yang profesional ya. Biasanya orang awam, wih apik, ternyata itu tidak masuk kategori Mas. Biasanya, iya toh? siap sambil jalan-jalan. Sambil jalan yuk. Kita dengan Mas Bambang. Mungkin pertama arti harfiah dari bonsai, Bonsai ya. ya. Bonsai itu mungkin dulu pertama historinya dari India. Oh, dari India Ya, Mas. setelah Historinya. itu seiring perkembangan Yes. mungkin perdagangan atau apa ke Cina, Yeah. setelah ke Cina ke Jepang. Ya. Yang di Jepang artinya dikerucutkan menjadi Sai. bon itu artinya pohon, Ya. sai itu lepek atau nampan atau pot. Oh, arti-artinya seperti itu. Iya, bonsai. Mas Bambang, Iya ya. saya potong sebentar, maaf. Iya. Nah, ini di kelas utama dilelah pas ya. Oh. Ini best in show, best in class. Apakah ini yang menjadi juara atau gimana? Iya. Ini utama itu ibaratnya kalau sekolahan Ya. udah ke SMA-nya. Kelas SMA. Prospek Oh. itu dinamakan, kalau sekolahannya itu dianggap aja TK. Oh. Setelah itu Pratama itu Pratama. SD. SD. Madya itu SMP. Utama. Utama itu SMA. Kita ke kelas SMA. Iya, Nah, ke kelas yang menjadi juara ini adalah pohon jenis andut ya. Anting Putri. Oh, Ini anting putri itu Anput amput, disingkat. anting putri. Ya, Anting Putri dari Pak Rosidi Tegal. Tegal. Nah, Anting Putri. Pak Rosidi Tegal ya. Ini orinya anting putri Mas Bambang. Iya, Karena anting putri kan biasa untuk sambungan. Yang biasanya untuk taman itu Ya. bawahnya apa itu? Lupa saya. Bawahannya itu yang banyak di Jawa Barat, Mentaos ya. Mentaos. Oh, ini anting putri Ini teman-teman. ori. Orinya anting putri ternyata bisa menjadi juara di kelas utama. Iya. Ini karena performanya juga bagus, kesehatan, tata letak percabangan dan perantingan, cucu ranting itu ini klasifikasinya lebih baik atau paling baik di kelas ini. Proporsional mendekati asli atau gimana? Mendekati real? Proporsional itu bisa dikatakan mendekati asli, bisa dikatakan sesuai dengan estetika atau Estetika, ya. anatominya ini Pak. Seperti kalau di sini kan harus mengikuti kaidah-kaidahnya seperti batang, Yes. perkakian atau Oke. pondasi harus jelas kelihatan kokoh. Naik ke cabang, kalau cabang itu di bonsai, kalau rumusnya cabang pertama harus besar, pendukung ke atas harus agak kecil. Lah ini kan enak. Pas ya, dilihat itu pas ya. proporsional ya. Ya. Betul sekali. No, mantap. Coba kalau kita ini, nah sebagai orang awam saya apik ini Mas. Iya, Iya, ya, apik ya sanding Ini ya. bukan berarti walaupun kalah dengan ini bukan berarti ini jelek ataupun kurang baik atau karena udah di kelas utama itu pasti bagus. Pasti baik sekali. Baik sekali ya, benar baik sekali. Ya, walaupun baik sekali tapi ini Masih, lebih ya, baik. ada yang lebih baik. Klasifikasinya lebih Tuh, di atas tinggi, langit masih gitu. ada langit tadi Ya. ya. Berarti yang paling tinggi itu di kelas kelas utama itu karena udah mencapai ke cicit ranting, Iya, percabangan sudah proporsional seperti Mantep itu. ya. Ya, Nah, ini Mas Bambang ini. Iya. Nah, sisir ini namanya. dari sisir ya? Sisir dari Temanggung. dari Pak. Temanggung. Ini juga ini dibuatnya kira-kira berapa lama Mas kalau perkiraan? Kalau perkiraan bisa mencapai 10-15 tahun. 10-15 tahun ya, seperti ini ya? Ini mungkin dari alam, bukan budidaya seperti anting putri. Anting putri ini berarti dapat bahan dari alam sesuai dengan anatomi Ya. atau karakternya seperti ini, baru atasnya di konsep di prospek gitu. Oh, ini kemungkinan udah dari alam jadi Ya, seperti ini ya. Tinggal percabangan Siap. atasnya dibikin oleh orangnya. Kita ke kelas yang lainnya Mas Ya, Bambang. oke. Ke kelas bawahnya.
Oke, kita ke kelas madya. Ini SMP, Mas? Ya, SMP, kelas SMP. Taruhlah SMP. Taruhlah gitu. SMP ya. Ya. Kelas madya best in-nya. Best in kelasnya, ya. kelas madya. Ini pohonnya sancang. Sancang. Nah, Sancang. pohon sancang. Wih, bisa dilihat kan? Cakep tenan. Ini dari Jepara, Mas. Iya, dari Jepara. Jepara melahirkan banyak bonsai-bonsai istimewa. Wih, Jepara juga endemi bonsai bagus ya, nah? Iya, banyak trainer, dan petani bonsai bagus-bagus dari Jepara. Kebanyakan kelas bintang juga banyak di sana. Dari Jepara. Kelas bintang itu di atasnya kelas utama. Kelas bintang di atasnya kelas utama. Ya, ibaratnya udah mahasiswanya. Oke, Mas, ini bisa dijabarkan ke teman-teman nggak? Ini spesifikasinya yang membuat ini jadi best 10-nya itu, best in class-nya ini seperti apa? Sama seperti sama tadi, seperti tadi sama saja. Tapi mungkin ini jenjang karir sebuah bonsai itu harus melalui pratama, madya ke utama. Jadi ini mungkin besok jenjang karirnya setelah mendapatkan merah di madya, dia naik kelas ke utama bisa. Wih, jadi memang ada jenjangnya ya. Harus jenjang karirnya jelas. Jelas kalau di PPBI harus memakai jenjang karir. Seperti dari pratama kita langsung meloncat ke utama gitu tidak bisa ya. Karena di pendaftaran tetap itu ditanya mana sertifikat yang di kelas. Oh, berarti harus melalui ya? Iya, harus punya. Oh, buat teman-teman yang pecinta bonsai, jadi untuk kontes itu dia tetap harus udah mendapatkan sertifikat ya. Dari meskipun kelas pertama menang nggak menang, tapi sertifikat yang penting ya, Mas. Ya, yang harus menang. Harus menang juga. Kelas pertama harus naik merah. Levelnya. Oh, iya. Ya, kalau hijau berarti dia harus merawat dulu, nanti ikut pratama lagi. Kalau merah baru ada event naik lagi, bisa naik lagi. Baru tahu ilmunya. Mantap. Oke, kita kembali lagi di kelas pratama. Ini ada jajaran bonsai yang sangat memanjakan mata, mantep. Ada dari Gerabak, Jepara lagi. Ini Legundi. Terus ada dari Arabica, dari Kanda. Ini loh, cakep tenan loh, mantep. Dari baik sekali. Ya. Terus ini waru itu juga nganu tuh, Mas Bambang. Buat bonsai juga waru biasa bisa. Itu tuh. Ini mungkin waru Taiwan. Ada varietas waru Taiwan yang notabene cepat besar, di prospek juga bagus gitu. Ini dari Jepara. Ya. Ini anting putri lagi. Anting putri lagi. Dari Jepara juga. Ya. Santigi dari Klaten. Cakep banget. Ini juga ada Wonosobo. Sianci. Hokianti. Oke, Hokianti. Nah, kita ke kelas pratama best in class-nya. Coba sini, Mas, videonya ini. Wih, mantep banget. Dari sini performanya. Ini juga kalau dia mungkin besok ke kelas atasnya itu ke kelas utama, dari pratama ke kelas itu madya. Nah, itu ini kurang sedikit mungkin dia belum berani karena di mahkotanya ada yang kurang penuh. Nah, ini kan yang di mahkotanya. Berarti setiap anak cabang dia mewakili ada mahkota. Ini mahkota. Dianggap mahkota. Lah ini kan belum penuh. Tapi ini secara gerak dasar karakter bagus, eksotik. Nah, itu menjadikan Yuri mengerucut ke sini untuk jadikan best in class. Best in class-nya ya. Best 10. Ini best 10, best in class. Nah, kriterianya kan dari setiap kelas seperti pratama baik sekali merah, dikerucutkan lagi menjadi best 10 10 besar. Dari best 10 10 besar ada yang paling bagus itu best in class. Gitu. Nah, Mas Bambang, best in class pratama. Nah, di sini tadi saya lihat kan bonsainya banyak sekali yang nggak pakai daun. Itu kenapa itu? Atau
jangan apakah salah mengurangi persepsi nah, atau jangan betul. salah Ini sambil dilihatin Mas. Nah, ini sambil dilihatin. kita memperlihatkan Ya. ini pemruningan daun itu bukan pakai apa-apa tapi bukan pakai obat dirontokin atau enggak atau apa gitu, enggak, tapi ini memang di pruning pakai gunting pruning ya. Fungsinya ini untuk menampakkan kematangan dari setiap ranting. Jadi anak cabang sini kelihatan ada anak ranting, cucu ranting. Lah itu kalau kita masih ada daun kan nggak kelihatan. Jadi performanya, kematangannya nggak kelihatan ketika ini ditutupin daun. Lah Yuri kan susah kalau melihat daunnya penuh. Nah, ini cucu rantingnya sampai di mana kan, kalau di pruning kelihatan semua. Jadi Yuri enak menilainya, wah ini tahapannya sudah matang. Nah, berarti fungsinya pruning seperti itu ya. Berarti kalau ada kontes itu dipersiapkan tenan ya Mas, jauh-jauh hari ya. Memang dipersiapkan kan, ya. Semuanya dipersiapkan. Kalau udah di kelas Pratama naik itu semua dipersiapkan, baik kesehatan, performa, penempatan pot, layoutnya seperti itu semua dipersiapkan. Sampai pruning-pruningnya itu juga dijadwalkan, mesti diagendakan. Iya, seperti itu memang dipersiapkan benar-benar untuk menyajikan yang terbaik. Siap. Gitu. Ini di kelas Pratama, kelas SMP. Kalau kelas SD Mas? SD ini Pratama. Oh SD ya, Pratama. Kelas TK itu. Kelas TK. Prospek. Ya. Kelas TK prospek. Wes. Nah ini ada di kelas prospek yang paling banyak kayaknya Mas. Iya. Kelas prospek yang ikut paling banyak ya? Ya, ada sekitar 500 berapa gitu. Wih, 100-an toh, 500 berapa untuk yang di kelas prospek aja. Mas, kalau yang di kelas prospek ini besar kecil size-nya itu mempengaruhi atau? Besar kecil size itu kan tergantung orang yang punya. Nah, prospek itu bukan berarti besar juga bisa ke prospek, kecil juga bisa. Pendaftaran, misalnya kita punyanya kecil di kelas prospek nggak masalah. Nggak masalah ya. Belum tentu yang kecil itu kalah dengan yang besar. Belum tentu yang besar bisa mengalahkan yang kecil. Tergantung performa dari setiap pohonnya. Tetap gitu. Performa pohon yang diutamakan pohon, ya. Besar kecil itu hanya ukuran size aja. Ukuran size. Nah, yuk kita cari best in class-nya yang di kelas. Dilalah kalau di prospek itu kita oleh PPBI tidak boleh menerapkan best in class-nya. Oh, nggak boleh kan? Oh, nggak ada di kelas prospek. Kalau 10 besar prospek boleh. Oh. Kalau best in class-nya di prospek karena perkembangan prospek kan masih jauh. Masih jauh ya. Kalau best in 10 di sini ada. Best 10-nya banyak ya. Kuning-kuning ini kan. Oh, best 10 ya. Sebentar ini Mas, best 10 nih. Best 10. Nah, ini best 10. 10 besar dari 10 besar. Ya. Memang masih SD sekali ya, masih SD. Karena memang itu banyak cabang yang belum terpenuhi ranting. Tapi secara gerak dasarnya sudah proporsional memang anting putri ini. Nah, kayak kita cari lagi yang best itu. Mana? Ayo itu sana tuh. Best. Kamera ini best 10 ada waru sama anting putri jejer. Iya. Nah, ini kan performanya bagus. Performa dari akar juga mulai dari akar sampai cabang, anak cabang. Ini sebenarnya ini memberanikan diri ke kelas Pratama. Juga bisa, tapi mungkin kurang pede atau ada perhitungan yang lainnya. Yang lainnya empunya itu nggak tahu. Tapi ini performanya paling juga memperhitungkan. Nah ini kalau di kelas prospek masih boleh cabang di los. Oh, masih boleh ya? Masih boleh cabang di los. Nah itu mungkin karena belum proporsional, dia harus di los dulu. Mencapai proporsional dia baru dipotong baru cutting ya. Itu mungkin ini perhitungannya kurang sedikit, ini besok bisa naik ke Pratama. Pratama. Nah, udah dapat sertifikat. Iya. Kalau di
prospek itu bukan acuan. Bukan acuan ya. Bukan acuan kita. Misalnya kita punya bahan atau bonsai yang performanya kita pede untuk kelas Pratama, ya nggak masalah, langsung kelas Pratama ya. Nggak usah punya sertifikat di prospek. Tapi setidaknya di kelas prospek itu sudah pernah mendapatkan rapotnya bagus. Itu membuat kita pede atau kekurangan kita udah ketahuan di kelas prospek. Siap. Ya, nah itu tetap jenjang karir itu tetap melalui seperti TK kalau mau masuk ke SD udah punya sertifikat TK kan lebih enak ya, masuk ke SD, tapi walaupun gitu nggak punya sertifikat TK langsung ke SD juga boleh. Betul gitu sekali. Nah kita lihat lagi yang kecil-kecil. Nah yang mami. Kita lihat yang kecil-kecil, ini tangan saya. Ini bonsainya. Ini kalau golongan kelas dia bisa masuk ke Sinto. Sinto itu di bawah Mame. Sinto itu di bawah Mame. Mame itu 10 cm, Sinto itu 5 cm. 5 cm lah, ini jempol saja masih besaran. Iya masih besaran jempol ya. Berarti kalau yang terkecil itu Sinto. Sinto atau Sito lah, lupa saya. Tapi di bawahnya Mame ya berarti ya. Mame 10 cm. Mame 10 cm. Sito itu 5 cm. 5 cm wis. Ini ndarak jelimet pala nih Mas Bambang lek gawe kayak gini. Justru karena kenjelimetannya itu malah asik. Bukan nilainya itu malah. Iya. Kesulitannya malah lebih tinggi ya kayaknya nih loh. Nah, mantep tenan. Yang kalau kelas Mame ini termasuk Mame bukan? Mame itu klasifikasinya yang pasti di bawah 10 cm. Tingginya di bawah 10 cm. Oke, kelas Mame. Di bawah 15 cm. Oke, jadi ada Mame atasnya small. Nah, situ small, lalu medium, lalu L, lalu XL loh, gitu. Koyok klambi ya, ada ukurannya mantap ya. Surrealis landscape. Jadi oke, kita ke kelas ini, masih kelas prospek teman-teman ya, nah prospek. Ini ada serut, ini temanya apa kalau gini Mas Bambang? Ini temanya surrealis. Nah surrealis itu lebih mengutamakan, menitik beratkan kepada imajinasi kreatornya, pembuatnya. Jadi ini diperlambangkan seperti pohon ngambruk, tumbuh cabang-cabang baru, membuat pohon-pohon baru gitu, kayak hidup di talang tebing atau gimana itu loh. Ini surrealis ini tergantung ide yang ada di pembuatnya, imajinasinya pembuatnya ya. Kalau pembuat bonsai itu ada namanya sendiri nggak Mas Bambang? Bonsainer atau apa? Nggak ada, belum ada. Trainer. Ya, trainer. Namanya trainer. Sekarang di sertifikat juga dicantumkan di sertifikat trainernya siapa gitu. Kalau dulu penghargaan trainer kurang terapresiasi, kalau sekarang udah mulai dicantumkan di mantep ya. Jadi ada trainernya siapa gitu ya. Jadi seumpama bonsai ini pindah tangan dijual itu tetap ada sejarahnya, trainernya itu ya, historinya ya. Pembuat pertama sampai ke tangan kolektor terakhir itu biasanya ada terus gitu. Mantep. Kita lanjut lagi. Kembali lagi kita ke kelas Pratama. Ini menurut saya ini cakep banget ini. Nah, di penilaian ini baik ya, tidak ada bendera merahnya. Nah, saya mau tanya ke Mas Bambang, apakah kriteria seperti ini kok tidak dapat merah itu apa, Mas? Mungkin kekurangan ya, kekurangan atau belum mencapai sesuai proporsionalnya. Banyak cabang yang kurang besar dan cucu ranting atau anak rantingnya kurang terpenuhi lah, itu menjadi kekurangan dari pohon ini. Tapi secara keseluruhan pohon ini bagus. Iya, memang bagus sekali ya, Mas Bambang. Keseluruhan pohon ini bagus, cakep. Dan didukung dengan ini namanya jin. Oh, ini namanya jin. Kalau di sari, kalau di Jepang namanya sari. Keringan itu bisa asli dari alam. Setelah itu
disempurnakan atau dibuat lebih baik atau lebih bagus lagi sesuai kreatornya, sesuai pembuatnya. Mungkin kalau dapat bahan seperti ini langsung, wah itu istimewa. Kalau dari alam langsung dapat seperti ini langsung berarti dia pulung banget gitu loh, oleh rezeki nomplok. Iya. Tapi mungkin ini juga oleh pulung rezeki nomplok gitu loh. Paling kanan kiri sedikit, nah ini mungkin modifikasi biar tidak kelihatan kaku, digerus sedikit, tapi ini asli buatan Tuhan Yang Maha Esa ini. Nah, ini asli, asli. Sampai tahu asli ini asli loh. Kalau kelihatan yo. Ini kan tekstur ketuaan. Ini kelihatan nyata ini. Ini menjadi eksotik banget. Kalau dapat di kali sungai, wah rezeki nomplok ini. Apalagi sama pote. Tinggal angkat itu. Nah, geser sedikit Mas Bambang, yang tadi kita omongkan nih seperti ini, ini hampir tidak ada daunnya, hampir karena ada di kedina. Ini bisa dilihat di cucu ranting, akar anak ranting, cucu ranting. Nah, ini kan kenapa masih dapat hijau ya. Bagus. Padahal sini baik, cakep ya. Cakep, tapi masih dapat kriteria baik, belum baik sekali karena memang cucu ranting atau anak rantingnya kurang dan proporsionalnya mungkin kurang sedikit. Ada yang harus dibesarkan lagi. Nah, itu percabangan anak cabangnya kurang memenuhi, belum rata ya. Ini masih banyak berarti kosong. Ini seiring waktu nanti juga semakin kesini trainernya juga membenahi letak kekurangannya pasti, karena bonsai itu nggak bisa ditipu dengan umur atau waktu. Semakin kesini kalau umurnya ketuaannya udah berarti semakin kesini semakin matang. Semakin matang ya. Ini kebetulan dari Magelang juga. Ya. Dari Mas Faisal. Faisal itu mantan ketua PPBI yang dulu. Ini Kimeng ya Mas ya. Koleksi Pak Faisal. Mantap sekali. Oke, di sini masih ini juga dapat baik ya. Boksus. Ini dari Kopeng Pak. Ini dari Kopeng. Pak Ruki. Kalau tanaman ini lokal atau tanaman luar negeri? Luar negeri. Kayaknya dari Cina atau mana? Ya. Mantap. Tapi udah dibudidayakan di Indonesia. Ya. Nah, ini bestennya di Pratamadia ini Mas. Madya, Madya ya. Besten Madya. Sebelum besar. Kalau dilihat memang cucu ranting dan anak rantingnya udah kelihatan ya. Melengkapi ya. Melengkapi, percabangannya juga proporsional, letak tumbuh cabangnya enak. Nah, seperti itu menjadi perhitungan atau menarik penilaian juri untuk menjadikan ini 10 besar. 10 besar ya. Mas Bambang, kalau untuk bonsai ini medianya itu sebenarnya apa Mas? Karena kan biasanya tipis-tipis tuh nih. Ya. Media bonsai itu sama saja, formulasi media tetap tanah, humus dan sebagainya. Untuk ini kan topping aja. Topping seperti pasir malang, ada yang dimodifikasi pakai lumut itu untuk menambah performa. Menambah performa aja ya. Menambah performa seperti ini untuk lumut, topping lumut nih, coba lihat. Kelihatan bahwasanya ini kesuburannya sudah mantap. Walaupun tipis tadi pertanyaan Mas Abi tadi, walaupun tipis jangan dikatakan ini tidak pernah dipupuk atau nutrisinya kurang. Justru ini intensif pemupukan, pengendalian hama dia harus malah harus intensif pemberian pupuk. Karena gini logikanya, ketika pohon besar seperti randu alas yang di sana, dia tanpa dipupuk kan itu akar liarnya kemana-mana mencari sendiri. Kalau di pot dia kan harus dikasih sama orang yang mempunyai, yang memelihara. Nah, kan dia tidak bisa kemana-mana, hanya cuma seputaran di dalam pot. Sini ya. Mau nggak mau dia harus disuplai makanan sesuai kebutuhan pohon ini gitu loh. Dan kayaknya harus pas ya Mas. Kalau kebanyakan dia kesuburan juga
sebenarnya Oh, enggak? kesuburan harus. Harus, harus. Iya, walaupun di dalam pot Iya. subur, kesehatan utama, karena nanti kalau kesuburan nanti daunnya lebih besar. Nah, itu penerapannya di pruningnya. Oh, di pruningnya. Ya, tetap di pruning. Oh, gitu. iya, Kontrol cabang dan lainnya daun-daun kan di pruningnya. Siap. Gitu. Pikir saya itu kalau kesuburan nanti apa daunnya tumbuh gede. Ya, nggak masalah. Nggak masalah ya. Masalah. Nanti Di ketika, pruningnya ya. Nah, untuk mencapai proporsional ini kan harus melalui tahapan. Tidak serta-merta dia di dalam pot terus. Dulu dia tetap di ground ya. untuk mencapai proporsional. Setelah sesuai proporsional baru dipres alias dipaskan kepada potnya yang sesuai. Pot ini kecil tapi tetap nutrisinya terpenuhi ya. gitu. Jadi nutrisi ya, memang ibaratnya penting. tadinya di media liar, setelah itu dipres masuk ke pot, mau nggak mau tetap dikasih nutrisi Nutrisi sangat penting. Sangat Oke. Nah, ini dengan Mas Joko. Ini juga penggiat bonsai. Penggiat bonsai, ketua ASA Magelang juga. Iya. Mau review apa Mas Joko yang mau baru mau proses belajar. proses belajar. Biar wis belajar. Bagus banget. Oke, Mas Bambang, Ya. terima kasih ya waktunya. Oke, udah siap. menemani Ya. Kebun Arana kali ini lihat-lihat bonsai. Siapa tahu lebih banyak penggemar lagi. Saya berharap siapa tahu Mas Abi besok jangan hanya menjadi membuat konten. Besok Apa? kontennya milik Mas Abi sendiri, kelas Best Inso. Best Inso Magelang iya, ya. utama. Ini yang Magelang ada yang dapat nggak, Mas? Ada, tapi kelas utama tapi tidak masuk Best Inso, hanya Best merah. Inten? Merah ya. Ya, ada 2. Biar tambah semangat lagi yang Iya, di Magelang. siap. Oke. Oke. Terima kasih Mas Bambang. Ya, sama-sama. Oke. Hahaha.